gelap ya? Yo, tes. Aduh. Tes. Loh kok ini? Oke, Pal. Oke, Nopal sudah masuk. Siapa lagi? Ya, oke. Saya tutup pintu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya di pelajaran sistem komputer. Ya, yang belum masuk kasih tahu temannya dulu, yang sudah masuk kasih tahu temannya dulu. Ayo, Pal. Sebelum kita mulai, kedengaran aja, Pal. Ya, Pal, kedengaran aja kah? Oke, Sur. Kemarin kemana, Sur? Nggak hadir, Sur. Saya nggak punya headset gaming, Pal. Wawan Devia. Wah, absen doang Suryani berarti nih, paket sekarat. Kecepatan. Sudah berapa orang? Kalau gitu kita mulai, lumayan lah kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi kalian yang belum makan silahkan makan dulu.
Selanjutnya kita akan mulai ke sistem komputer. Sistem komputer, materi kita hari ini tentang perangkat eksternal komputer ya, materinya baru, jadi tidak usah heran ya. Kalau kemarin kan susah materinya. Jadi kita materinya baru. Risna hadir. Oke Risna. Mau titip-titip salam untuk siapa? Ya, materinya baru ya, perangkat eksternal komputer. Fadila. Ya, kita mulai. Perangkat eksternal komputer ya. Komputer tidak ada artinya atau tidak berfungsi jika tidak berinteraksi dengan dunia luar ya. Maksudnya dengan dunia luar yaitu dengan manusia yang penggunanya itu sendiri. Ada 3 kan? Ada hardware, software, dan brainware. Sebagai contoh, kita tidak dapat menginputkan bahkan memberi instruksi kepada CPU jika tidak ada keyboard. Selanjutnya, misal terdapat keyboard untuk menginputkan tetapi tidak ada monitor untuk menampilkan hasil kerja komputer, maka komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, berarti komputer itu harus saling berhubungan ya kan, antara software, hardware, dan brainware, dan juga dengan perangkat-perangkat yang lain, perangkat eksternal, internal ya, input output dan segala macamnya. Siapa nih? Yael. Nah, baru hadir sekarang Yael. Kemarin ada ya? Oh iya, ada. Lanjut. Perangkat eksternal adalah perangkat yang tersambung dengan CPU ya. Sudah jelas, perangkat eksternal yang tersambung ke CPU melalui peranti pengendali atau yang disebut dengan modul input output yang menghubungkan sistem komputer dengan dunia luar seperti manusia, lingkungan maupun sistem lainnya. Dengan dunia luar seperti Dengan peripheral eksternal ini, pengguna dapat melakukan interaksi berupa pemberian perintah kepada CPU dengan tujuan untuk melihat hasil keluarannya. Oke. Ya, jadi perangkat eksternal ini ya diperlukan juga ya, enggak tiba-tiba dibuang begitu saja. Nah, perangkat eksternal itu juga perlu untuk digunakan di komputer. Eksternal itu bukan berarti tidak dipakai, seperti hard disk eksternal kan itu lepas pasang ya. Maksudnya di sini perangkat eksternal yang terhubung langsung ke komputer seperti keyboard dan monitor, itu salah satu contohnya ya. Kita lanjut. Sistem komputer tidak akan berguna tanpa adanya peralatan input dan output ya, jelas sudah. Operasi input output diperoleh melalui sejumlah perangkat eksternal yang menyediakan alat untuk pertukaran data di antara lingkungan luar dengan komputer. Perangkat eksternal dihubungkan dengan komputer oleh suatu link dengan modul input output ya. Jadi pada saat kita menggunakan komputer ya, itu ada linknya. Linknya bukan berarti link website, itu berbeda. Linknya itu yang menghubungkan. Link itu juga dalam artian bahasa Indonesia itu artinya menghubungkan ya. Jadi maksudnya link ini menghubungkan dari perangkat input, dari perangkat eksternal dengan modul input output atau dengan alat input output ya, seperti itu. Link digunakan untuk pertukaran kontrol, status dan data antara modul input output. Seringkali disebut sebagai perangkat peripheral atau mudahnya disebut peripheral, sama saja ya. Jadi dia untuk pertukaran kontrol, status dan data antara ya. Jadi dia penghubung. Saya kembalikan lagi, dia adalah penghubung antara input output ya, penghubung antara. Jadi dia mengontrol statusnya, mengontrol data dari perangkat-perangkat yang ada
Ya, misalkan perangkat keyboard ya. Keyboard itu termasuk dalam modul input ya, keyboard ya. Keyboard dia menghubungkan dari keyboard ke komputer. Nah, komputer itu sendiri adalah linknya untuk ditampilkan di monitor. Seperti itu. Ya, kalau masih kurang jelas silahkan ditanyakan di komen ya. Lanjut. Adapun yang tergolong dalam perangkat eksternal antara lain ya, yang tergolong dalam perangkat eksternal antara lain A. Keyboard dan monitor. Ya, nah itu tadi tuh. Keyboard dan monitor keyboard dan monitor adalah modul input output. Yang keyboardnya adalah input, monitor adalah output, saling berhubungan. Perangkat yang paling umum digunakan oleh pengguna komputer yakni keyboard dan monitor. Ya, keyboard dan monitor. Ide pencipta keyboard dimulai dari mesin ketik yang dirancang dan dibuat pada tahun 1868 oleh Christopher Lathan. Ya, oleh Christopher Lathan tahun 1868. Betul. Hampir salah. Keyboard serial mengirimkan data dengan cara bit demi bit ya. Jadi kemudian komputer mengubahnya menjadi data paralel 8 bit ya. Secara umum tombol keyboard dihubungkan oleh sebuah matriks baris dan kolom. Seperti itu. Jadi apapun yang kita input dia adalah bit, 1 bit. Kemudian komputer mengubahnya menjadi 8 bit ya. Jadi masing-masing karakter yang ada itu memiliki 8 bit ya. Lanjut. Monitor merupakan sebuah layar yang mampu menampilkan gambar, tulisan maupun video. Terdapat beberapa jenis monitor, antara lain adalah monitor CRT, monitor LCD, monitor plasma, dan monitor LED. Pengguna memberikan input melalui keyboard. Input ini kemudian dikirim ke komputer dan hasilnya ditampilkan melalui monitor. Nah, untuk monitor saya rasa sudah pernah ini kita bahas LCD, LED, CRT. Sudah belum ya? Belum ya? Oh, di sekolah sebelah juga. Ya, CRT, LCD dan LED masing-masing ada perbedaannya. Ya, kalau misalkan LCD itu adalah monitor yang lama mungkin, tapi sekarang kan ada yang sudah tipis sama. LCD, LED itu bedanya di layarnya atau di bagian kacanya yang menampilkannya. Ada kalau CRT itu yang mungkin yang cembung, yang lama. LCD itu yang mulai baru, sudah yang mulai tipis. LED yang lebih tipis karena penggunaan kacanya itu lebih tipis, lebih baru ya, lebih update sebutannya. Surya, kenapa Sur? Mau habiskah paketmu? Lanjut. Ada yang kedua adalah disk drive. Ya, CRT cembung. LCD sebenarnya bisa cembung tapi tidak juga. Komputer putih, komputer hitam juga ada yang cembung, Nopal. Lanjut, disk drive. Sebuah disk drive terdiri dari perangkat elektronik untuk pertukaran sinyal, kontrol, dan status dengan modul input output. Ditambah perangkat elektronika untuk mengontrol mekanisme baca dan tulis disk. Pada disk dengan head tetap, transducer mampu melakukan konversi dari pola magnetik
pada pergerakan permulaan disk dan bit pada buffer perangkat. Sebuah disk dengan head bergerak juga harus dapat memindahkan lengan disk secara radial, mendekati dan menjauhi permukaan disk. Ya, jadi disk drive ini dia termasuk di dalam perangkat eksternal, ya kan? Disk drive pembaca CD atau pembaca disk CD atau DVD ya. Dia disk drive ini sebenarnya masuk di dalam hard disk juga masuk, karena di dalam sebuah hard disk itu ada bagian disknya yang dibaca. Ada piringan kecil yang dibaca oleh alat yang ada di dalam sebuah hard disk. Jadi seperti itu. Sebuah disk drive terdiri ya. Lanjut, sisa 5 orang. Wah, sepinya 10 TKJ makin kesini nih. Perangkat eksternal klasifikasi. Ya, klasifikasi. Secara umum perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Ya, ada 3 kategori perangkat eksternal. Klasifikasinya tapi ya. Yang pertama adalah human readable. Ya, yang pertama adalah human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Ya, yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer, cocok untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer. Contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, sama disk drive. Ya, disk drive itu ya pembaca CD atau DVD itu tadi ya. Jadi human readable ini adalah pengguna komputer yang berkomunikasi menggunakan alat komputer. Contohnya ada mouse, ada keyboard. Ya, contohnya ada mouse, ada keyboard, monitor yang berhubungan langsung dengan manusia. Ada joystick biasanya yang untuk main PES ya. Sama CD ya, disk drive. Sama disk drive. Ada yang nambah lagi enggak yang hadir? Oh, enggak ada. Ya, sampai habis paketnya ya. Lanjut. Ya, yang pertama itu tadi human readable. Jangan lupa untuk dicatat. Ini materinya baru. Siapa tahu nanti keluar di UAS kan kita tidak tahu, ya. Jangan lupa dicatat. Kalau saya kecepatan, silahkan di pause saja, ya. Lanjut, yang kedua adalah mesin readable, ya, mesin. Yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan. Biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Cocok untuk berkomunikasi dengan peralatan. Ya, maksudnya di sini mesin readable adalah CPU itu sendiri. Nur Sipah hadir. Ya, cocok untuk berkomunikasi dengan peralatan, yaitu dia adalah di bagian CPU, modul sensor, ya, modul sensor dan transducer. Jadi seperti itu contohnya adalah alat-alat peralatan atau sistem. Nah, sistem itu sendiri kan termasuk di dalam bagian sebuah CPU atau di bagian sebuah komputer di dalamnya sekali. Yang ketiga adalah komunikasi, ya. Yang ketiga adalah komunikasi, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Misalnya NIC dan modem, cocok untuk berkomunikasi dengan perangkat jarak jauh. Ya, maksudnya di sini sudah jelas ya, modem, NIC untuk internet,
ya semua digunakan untuk berhubungan dengan jarak jauh. Jarak jauh itu tidak hanya berhubungan telepon ya, kasihan LDR. Ya. Berhubungan jarak jauh itu tidak hanya dengan chat dengan telepon, tapi juga chat juga masuk. Kita membuka sebuah website yang ada di luar negeri itu juga berhubungan jarak jauh. Itu maksudnya seperti itu, tidak berhubungan telepon atau SMS atau chat. Tidak hanya itu, tetapi ketika kita membuka sebuah website yang dibuat oleh negara lain itu sudah berhubungan jarak jauh. Makanya kita memerlukan modem untuk akses membuka website itu tersebut. Ya. Sampai sini paham? Nah, ini tadi 3 klasifikasi dari perangkat eksternal komputer. Kalau ada pertanyaan silahkan di live chat, di komen ya. Selanjutnya adalah perbedaan perangkat eksternal dan perangkat internal. Ya, NIC itu kartu hardware ya, bukan software. NIC itu adalah kartu jaringan. Coba buka di Google, betul atau salah saya? Tuh, ya. Kartu jaringan, NIC adalah sebuah kartu jaringan. Perangkat internal adalah hardware yang berada di dalam komputer, dan perangkat eksternal adalah hardware yang berada di luar komputer. Bedanya cuma di dalam dan di luar. Internal itu di dalam, yang maksudnya adalah internal yang langsung terpasang di bagian sebuah komputer. Entah itu hard disk. Nah, ada hard disk internal, ada hard disk eksternal. Ya kan? Ada hard disk internal, ada hard disk eksternal. Itu adalah salah satu contoh perangkat internal dan eksternal. Ya, seperti itu. Bagian internal komputer menyediakan, sekarang kita masuknya ke internal ya. Bagian internal komputer menyediakan fungsi utama yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang dibutuhkan. Perangkat internal meliputi motherboard, RAM, ROM, dan yang lainnya. Ya, sudah jelas ya, perangkat-perangkat seperti ini mungkin kalian sudah familiar dengan. Tapi kita memang harus sering mengulangnya biar kalian terbiasa dengan perangkat-perangkat itu sendiri. Ya. Ya, biasanya perangkat internal itu langsung terpasang sudah di bagian komputer. Perangkat internal terdiri menjadi 2. Nah, internal ini masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu input dan output. Nah, itu saja ya. Perangkat internal itu dibagi menjadi input dan output. In itu di dalam, out itu di luar. Sudah jelas. Internal itu seperti internal seperti keyboard masuk ke bagian input atau output keyboard. Silahkan di komen. Monitor masuk kemana, mouse masuk kemana, printer masuk ke bagian apa, silahkan di komen. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya. Jadi jangan heran kalau kita sering menemukan kata-kata internal, eksternal, kata-kata yang rumit. Kalian memang harus sering mempelajari kata-kata yang seperti itu di sistem komputer, di komputer atau tidak hanya maksudnya sistem komputer bukan pelajaran ya. Di dalam suatu komputer itu sendiri kalian harus memahami itu bagian-bagian yang ada di komputer. Ya, bagaimana cara kerjanya jika saya memasang slot yang ini, slot yang itu, apa hasilnya, seperti itu. Kalian harus bisa, sebenarnya di bagian sini nih
Otodidak itu perlu ya, untuk belajar sendiri itu perlu ya. Ingati di luar. Ingati di rumah aja boleh, tapi jangan cuman main game di rumah aja. Bukanya Instagram, Facebook, WhatsApp, main game. Ya, ingat itu ya. Bukai lagi pelajarannya di rumah biar kalian lebih paham. Jangan menyesal di kemudian hari. Ingat itu ya, penyesalan tidak datang dua kali. Ya betul. Lanjut. Selanjutnya yang kita bahas adalah konsol unit. Ya, apa itu konsol unit? Nah, secara sederhana konsol unit itu adalah colokan, sebutannya adalah colokan ya. Konsol unit dalam bahasa sangat sederhananya itu adalah colokan, bahasa gaulnya aja konsol unit ya. Sebutan lain dari colokan adalah port. Nah, ini mungkin kalian mulai memahami nih bagian port nih ya, mulai memahami apa itu colokan itu port pak. Apa itu konsol unit, apa ya konsol unitnya, kok susah. Padahal artinya sangat gampang, yaitu colokan atau port. Colokan atau port dapat menghubungkan komputer dengan hardware eksternal ya, dan hardware utilitas yang lainnya agar bisa bekerja dengan baik. Betul. Kalau tidak dicolok mau berfungsi seperti apa? Lanjut. Pada umumnya port digunakan untuk menghubungkan monitor, keyboard, mouse, modem, dan periferal lainnya. Periferal lainnya. Port bermacam-macam jenisnya dan setiap port memiliki standar bentuk sendiri. Seperti port untuk keyboard berbentuk bulat. Ya, contohnya keyboard itu berbentuk bulat. Kesalahan pemasangan dapat menyebabkan tidak berfungsinya komputer, gangguan kehamilan dan janin ya. Ya bisa saja kesalahannya sambil ngerokok gitu kan, ya bisa seperti itu. Lanjut. Ada pertanyaan sampai sini. Ya, hardware utilitas itu apa Pak? Hardware utilitas itu adalah perangkat tambahan seperti modem itu tadi ya. Ya, port. Jadi port itu adalah colokan di mana tempat untuk memasang monitor, keyboard, mouse, modem dan yang lainnya ya, itu. Selanjutnya, nah, kalian akan melihat di sini ada 8 contoh port eksternal ya. Ya betul. Port yang ada di komputer. Yang pertama adalah port serial. Kalian bisa lihat sendiri di sini port serial juga disebut dengan RS232. Port ini memiliki 9 pin dan digunakan untuk menghubungkan joystick, mouse dan modem eksternal ya. Tapi sebenarnya yang seperti ini sekarang sudah jarang digunakan karena joystick sudah menggunakan USB, mouse sudah pakai USB, modem eksternal juga pakai USB. Tidak apa-apa, dia masih berfungsi sebenarnya ini, karena jika kita menggunakan port yang ini mungkin akan lebih cepat. Bedanya hardware eksternal sama hardware utilitas apa Pak? Nggak ada bedanya. Perangkat, karena utilitas itu adalah sebutannya perangkat tambahan ya. Ya, Fadilah, utilitas itu adalah perangkat tambahan dari sebuah hardware eksternal. Jadi sebutannya utilitas itu berada di dalam hardware eksternal ya. Kalau paham silahkan anggukan kepala. Siapa nih? Ahmad Yadi. Ya, port serial itu tadi yang pertama. Sekarang yang kedua,
Yang kedua adalah port paralel. Ya, betul ya. Port paralel. Ini sangat banyak pinnya. Port paralel juga bisa disebut dengan port DB25. Port ini memiliki 25 pin. Banyak ya. Perusahaan yang memperkenalkan port ini adalah Centronic. Oleh karena itu port ini juga biasa disebut Centronic point. Ini dulu biasanya digunakan untuk monitor ya dulu. Tapi sekarang monitor kan sudah semakin kecil. Jadi jarang. Atau port paralel ini juga bisa untuk menghubungkan dari satu komputer ke yang lainnya karena dia banyak pinnya ya. Lanjut. Agil hadir. Agil. 9 yang hadir. Yang ketiga adalah port serial tipe 2 atau PS2. Ya, maksudnya PS garis miring 2 itu adalah singkatan dari port serial tipe 2 ya. Port ini memiliki 6 pin. Port ini digunakan untuk menghubungkan mouse dan keyboard. Ya, mouse dan keyboard sudah jelas sering kalian pakai. Mungkin kalian jarang lihat sih. Karena ini adanya hanya di komputer. Di laptop itu tidak ada ya. Port ini diperkenalkan pada tahun 1987 ya. Alhamdulillah Indonesia sudah merdeka. Untuk port keyboard berwarna ungu dan untuk port mouse berwarna hijau. Jangan dibalik. Nanti tidak berfungsi. Sudah pasti kan di situ sudah ada gambarnya. Biasanya di sebuah keyboard atau mouse, dia kabelnya ujungnya sudah memiliki warna itu sendiri. Jadi memudahkan kita untuk memasang ke bagian CPU, ya kan? Untuk memudahkan kita memasang ke bagian CPU. Jadi biasanya di ujung kabelnya itu sudah ada warnanya sesuai dengan port yang harus kita pasang. Alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan lagi. Kita lanjut ke yang nomor 4. Perangkat eksternal komputer yang keempat. Port yang keempat adalah Universal Serial Bus. Nah, itu kepanjangan USB. Ya. Kepanjangannya USB adalah Universal Serial Bus. USB atau sering kita sebut USB ya, salah ya. USB ini merupakan port multifungsi yang dapat digunakan pada beberapa perangkat atau peripheral seperti mouse, keyboard, modem, dan card wireless. Port ini dikembangkan oleh Ajay Bhatt ketika bekerja untuk perusahaan Intel. Jadi orang tahu sendiri ya, dari namanya sendiri dia orang Eropa Selatan. Orang India ya. Anda pasti sudah mengenal port ini karena hampir semua PC atau laptop mempunyai port ini. Jumlah level USB hub yang tersusun maksimum 5 tingkat. Sedangkan jumlah USB device yang dapat terkoneksi ke sebuah pengontrol USB maksimum sebanyak 127 buah. Ya. Jadi port USB ini yang paling sering kita gunakan ya untuk menghubungkan mouse, keyboard, apalagi modem, card wireless. Tuh di situ ada lagi menghubungkan HP, ya kan? Menghubungkan HP, menghubungkan yang lainnya lagi. Seperti itu. Saya rasa kalau USB ini kalian semua paham pasti. Karena sering digunakan ya kan? Sering digunakan. Lanjut. Port jaringan. Nah, ini sebagai anak TKJ harus tahu ini port apa nih, tidak penting di laptop. Penting, ini yang paling penting. Sama dengan namanya, port jaringan berfungsi untuk menghubungkan komputer dalam jaringan. Ada 2 jenis. Ya,
Ada ada dua jenis port yang biasanya terpasang pada komputer, yakni port jaringan RJ45 yang memiliki 8 pin dan port modem RJ11 yang memiliki 4 pin. Ya, mungkin di komputer dan jaringan dasar sudah dibahas ya. RJ45 itu untuk menghubungkan ke modem ke komputer atau ke laptop ya. Untuk menghubungkan modemnya berbeda ya. Modemnya bukan modem eksternal yang pakai kartu SIM, bukan, tapi modem internet ya, modem internet. Jadi itu RJ45 untuk menghubungkan modem internet ke komputer. Dan modem RJ11 yang memiliki 4 pin itu untuk menghubungkan telepon ya, telepon rumah. Untuk menghubungkan telepon rumah. Seperti itu. Selanjutnya adalah port audio. Port audio adalah port yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan pengeras suara, mikrofon, dan peralatan audio lainnya. Port ini umumnya terdiri atas 3 warna atau fungsi, yaitu warna biru untuk audio line in, warna hijau muda untuk audio line out, dan warna merah muda untuk mikrofon. Port LAN untuk bikin jaringan, betul. Untuk bikin jaringan internet ya, kabel LAN juga bisa, betul. Ya, jadi port yang di nomor 6 ini adalah audio, yang mana yang biasa kalian gunakan untuk mendengarkan itu adalah yang warna komen. Yang kalian gunakan siap, nah, mantap, nopal. Ya, port yang nomor 6 ini port yang warna apa untuk mendengarkan? Ya, port yang mana untuk berbicara? Dan yang warna apa ya jarang digunakan. Ya, biasanya speaker sih. Ya, port warna apa untuk mendengarkan, port warna apa untuk berbicara. Itu aja. Silahkan di komen di kolom komentar. Lanjut. Nomor 7. Port ekspansi. Ya. Port yang digunakan untuk menambahkan perangkat-perangkat seperti PGA card, audio card, LAN card, TV tuner, dan firewire. Port ekspansi terletak pada mainboard komputer dan terdiri atas beberapa jenis, yaitu ISA, PCI, PCI Express, dan HGP. Ya, jangan lupa dicatat ya. Jangan lupa dicatat. Kalau mau catat silahkan di pause dulu. Atau nanti setelah kita sudah selesai baru kalian catat, biar siang kalian tidak hanya tidur siang kalian tidak hanya tidur tapi tetap ada kegiatannya. Lanjut, yang ke-8. Port yang ke-8 ini penting juga karena dia untuk menghubungkan ke monitor. Port ini terdiri dari 15 pin. Sip, mantap amat. Port ini terdiri dari 15 pin dengan susunan 3 baris yang berfungsi untuk menghubungkan monitor atau proyektor. Ya. Jadi port VGA ini adalah untuk ke bagian tampilan. Susah sekali jelaskannya. Biru muda untuk bicara, hijau muda untuk mendengar. Ya, betul, Pak. Nah, biru muda. Yang berbicara yang pink dong, merah muda yang merah. Biru itu untuk speaker biasanya, speaker besar. Ya, port VGA ya biasanya untuk tampilan. Ya, untuk ketampilan. Rata-rata untuk menampilkan di alat yang lain seperti monitor dan proyektor. Selain dua ini ada lagi kah? Selain monitor dan proyektor apakah ada lagi? Kalau ada silahkan komen. Ya kok nopal pesan ditarik. Ya, jadi materi kita sampai di sini saja dulu ya.
sampai di sini saja dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan sekarang atau nanti via WhatsApp bisa. Jangan lupa dicatat materi yang ada ini ya, karena mencatat itu lebih mudah memahami. Salah Pak, ya salah Pak. Karena mencatat itu lebih mudah memahami dari Pak. Ya, mencatat itu lebih mudah memahami daripada hanya sekadar membaca. Ya, itu. Ya, jadi kita sudah membahas perangkat eksternal komputer ya. Mungkin menurut saya bisa kalian pahami walaupun hanya 9 orang. Ya. Lanjut. Ya, kita lanjutkan game yang kemarin. Ya, jangan lupa diingatkan materinya walaupun ada game-game. Ya, kita nanti akan selesaikan sampai level terakhir ya. Misi B. Perhatikan. Misi B. Soalnya adalah angka berapa yang kalian lihat. Ya. Saya kasih waktu juga 5 detik. Soalnya adalah angka berapa yang kalian lihat. Oke, paham? Waktu 5 detik. Kalau sudah kalian lihat langsung komen. Setelah waktu habis tidak boleh komen. Paham? Kita lanjut ke game. Oh, kalau game aja banyak yang nonton. Kita lanjut ke game yang misi B. Mungkin misi C ada di pertemuan selanjutnya. Ya, ini masih level 1. Paham ya? 5 detik langsung komen. Setelah waktu habis tidak boleh komen. Semua harus komen kalau bisa. Salah Wan, 8 enak betul kamu Wan. Port untuk menghubungkan audio ya itu tadi yang warna biru. Audio kan adalah suara, Nopal. Oke, dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan di komen. 0. Apakah ada yang sama jawabannya? Videonya delay lagi. Ya, jawabannya adalah 568 ya. Masih gampang level 1. Selanjutnya. Angka berapa yang tertera? 5 4 3 2 1. Waktu habis. Jawabannya adalah iya, Wawan salah. Jawabannya adalah 322 ya. Tuh. Lanjut ke gambar selanjutnya. 5 4 3 2 1. Waktu habis. Silahkan komen. Jawabannya adalah 11250. Kalau ada yang salah nih. Kalau ada yang salah kebangetan nih. Oh, Padilla sudah selesai baru komen. Iqbal selalu Iqbal. Jam-jam terakhir baru muncul. Yang baru nonton dicepatkan aja komennya. Biar sama-sama dah, biar sama-sama. Siapa tadi baru hadir? Iqbal ya? Nah, Iqbal salah. Matanya, oh iya matanya pakai kacamata, Bal. 11250. Siapa sih? Iqbal. Gambar keempat. 5 4 3 2 1 0. Waktu habis. Dan jawabannya adalah ya
Ada 4 Valentino Rossi. Pakai kacamata bal. Nggak boleh ganti jawabannya, enak betul. Ya, lanjut. Soal yang terakhir. Kita penyegaran. Ya, komen. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yang sulit nanti di ya. Jawabannya adalah 3. Ya mudah, ya, amat karena masih level 1. Nanti level yang ke 1945. Itu susah tuh. Karena masa perang. Dah, nggak boleh ganti jawabannya. Agil, Wawan, Nopal salah. Aduh. Ada juga yang salah. Ya, jadi ini adalah yang terakhir. Mungkin kalau untuk bermain lagi nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang terakhir. Jadwalnya ada kan? Ya, pertemuan yang terakhir mungkin setengah jam penuh kita bermain game di level yang Inferno. Kira main Resident Evil. Ya, itu. Jadi jangan lupa dicatat. Jangan lupa di rumah aja. Nyatatnya nanti dah habis ini. Selesaikan dulu live-nya. Karena apa? Karena siang bisa karena siang kan kalian nggak usah tidur lah. Nyatat aja dulu. Daripada tidur kan mending nyatat isi bukunya, ya kan? Gitu. Ya, itu. Dicatat, dipelajari perangkat eksternal yang tadi sudah kita bahas. Ada 8 port yang kita buat ya, ada 8 port dan ada konsol unit. Konsol unit tadi apa? Konsol unit itu adalah colokan ya, tempatnya untuk mencolok. Kalau bahasa komputernya konsol unit, kalau bahasa sehari-hari kita adalah colokan. Jadi kalau mau gaul itu pasang di di konsol unit ya. Itu dicolok di situ, dipasang maksudnya ya. Seperti itu. Dipelajari lagi, jangan sampai lupa. Silahkan dicatat apa yang sudah saya berikan tadi ya. Mantap jiwa. Ini bubuan Jepang nih sian. Kalau mantap jiwa, Nopal ngomongnya harus sama Pak Irwan karena sama-sama matematika. Oke? Star Wars. Lanjut. Dah, jadi cukup sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Now, thank you. Now get back to work ya. Silahkan dicatat setelah ini. Tapi jangan lupa makan dulu karena kita sudah siang ya. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye bye.